Silakan, Pak. Oke, jadi selamat malam semua. Hari ini saya akan bahas tentang adaptive roof kutas dan Brewster-Stone. Nah, pertama ya kelompok kami, Salva, Kendrick, saya, Timothy, dan Patricia. Lalu pertama kita bahas tentang stability, di mana stability dikatakan stabil jika error lokal tidak terakumulasi secara serempak, sehingga error global tetap dapat dibatasi. Dan ini ada beberapa poin jika error lokal tidak terakumulasi secara bersamaan, kedua kesalahan global tetap dibatasi, yang ketiga stabilitas tidak ada hubungannya dengan akurasi, di mana uh, lambda max merupakan eigenvalue terbesar dan syarat untuk stability adalah H kurang dari 2 per lambda max. Next itu ke stiffness, di mana jika solusi yang akan dicari berubah secara perlahan, namun terdapat solusi terdekat yang bervariasi dengan cepat, maka fungsi tersebut dikatakan kaku, sehingga H yang dipakai harus kecil agar tidak terjadi error. Tetapi bagaimana tahu kalau kaku atau tidak dapat melihat solusi? Eh, kita tahu kaku tidak dari persamaan kaku jika terdapat perbedaan signifikan pada eigenvalue-nya di value positifnya. Dari gambar ini kita juga dapat lihat bahwa gambar ini kita lihat di sini eh, pada awalnya itu dia bergeraknya itu di solusi yang dicari perlahan eh, dengan cepat. Terus setelah udah dapatnya dia akan bergerak secara perlahan di sebelah sini. Lalu kita jelaskan tentang adaptive range Kuta method, di mana tujuannya itu agar lebih efisien saat mengatasi masalah stiff stiffness, di mana kita dapat memakai metode ini untuk menyelesaikan fungsi yang kaku dengan lebih efisien. Jika kurva solusi dimulai dengan perubahan yang cepat sebelum menjadi mulus, maka menggunakan H yang kecil di awal dan meningkatkan H saat kita mencapai daerah mulus, iteras, sehingga iterasi menjadi lebih sedikit pada daerah mulus dan menjadi lebih efisien. Kalau dilihat dari gambar, awal titiknya awal titiknya ini berdekatan karena H kecil, lalu saat mulus titiknya berjauhan karena hanya besar ini. Jadi pas di sini adalah H kecil dan di sini adalah H besar. Dan metode ini memperkirakan error pada setiap langkah, lalu secara otomatis menyelesaikan H untuk menjaga error dalam batasan yang ditentukan. Lalu rumus yang dipakai untuk adaptive range Kuta method ada 3 rumus, yaitu pertama rumus mencari error, yang kedua rumus mencari H baru, dan yang ketiga tidak boleh berubah secara signifikan. Ini tidak boleh berubah secara signifikan, di mana 0,1 kurang dari sama dengan H2 per H1 kurang dari sama dengan 10. Lalu kita ke Brewster method, di mana metode yang dipakai dalam Brewster ini ada 2 metode, yaitu mean point method dan Richardson extrapolation. Nah, sebagai metode Brewster ini memakai midpoint sebagai dasarnya. Setiap iterasi midpoint diikuti oleh ekstrapolasi Richardson untuk menghilangkan dominan errornya. Dan syarat loopingannya dihentikan ketika beda solusi sekarang dan sebelumnya, yaitu dengan ini syaratnya uh, kurangnya dari toleransi yang ditentukan ini. Lalu untuk Minpoint metode sendiri, metode ini mempunyai cara kerja yang mirip dengan Euler, hanya saja pada metode ini kita menggunakan slope pada titik tengah, bukan slope di titik pertama, sehingga error dapat lebih kecil. Titik tengah sebelah sini. Lalu di midpoint juga, tetapi metode ini membutuhkan banyak iterasi untuk mencari
Y X plus H. Karena kita membaginya menjadi n step. Setelah melakukan iterasi sebanyak n step, maka kita akan mendapatkan yn dan yn min 1. Dan tinggal masuk ke rumus di bawah. Di mana rumusnya ini, di mana nilai H kapital boleh cukup besar karena presisinya dan hasilnya ditentukan oleh panjangnya H kecil, yang ini H kecil, bukan oleh H kapital yang besar ini. Namun jika H kapital terlalu besar, metode titik tengah mungkin tidak konvergen. Jika ini terjadi, cobalah pilih H kapital yang lebih kecil atau toleransi kesalahan yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah Richardson extrapolation, di mana dengan metode ini kita dapat mengeliminasi dominan error kita sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Nah, lalu kita ke codingannya. Nah, pertama kita yang ini dari Kuta. Kita bandingkan sama yang Kuta. Harus dipindahin dulu, Pak. Ininya share screen-nya, Pak. Oh iya, iya. Oke. Ini. Nah, di sini kita pakai adaptive range Kuta, di mana yang pertama ini kita ambilnya dari table domain prints dari buku Q-Salas. Lalu ada di sini ada stoppernya. Ini yang dari A ini sampai sini diambil dari tabel. Lalu ada ini stopper untuk integration stopper di mana 0 itu off dan 1 itu on. Lalu yang ini adalah saya ambil dari rumus Runskuta orde 5 yang ini. Lalu bagian ini adalah rumus mencari error yang ini. Di sini, yang mat ini. Lalu untuk mencari H baru kan tadi dijelaskan ada rumus mencari error sama H baru. Yang untuk mencari H baru yang ini rumusnya. Lalu oke. Terus ada di sini juga ada untuk membatasi H besarnya dengan ini. Batasi terus lanjut kita ke sini. Nah, ini dari Q-Salas dari yang dari Brixton itu kan ada midpoint formula sama Richardson. Untuk midpointnya dari ini seperti ini. Kita ambil dari buku Q-Salas. Lalu untuk Richardsonnya juga seperti ini. Lalu dimulai dengan dua langkah integrasi. Jadi seperti ini. Terus dengan menambahkan jumlah titik integrasi dengan 2, itu menyempurnakan hasilnya dengan ekstrapolasi. Ini menambahkan step dengan 2. Terus untuk menghitung perubahan RMS dari setiap solusi, kita menggunakan ini. Lalu untuk mengecek apakah dia konvergen atau tidak dari sini. Lalu untuk mengupdate proses blur store-nya, kita menggunakan hstop ini. Terus ini untuk midpoint method. Lalu ini untuk yang X ini untuk update nilai X-nya. Untuk mengeluarkan hasilnya, kita keluarkan hasilnya dengan ini. Untuk mengeluarkan hasil dari vektor X dan matriks Y. Lalu ini kita masukkan aja di sini stepnya, kita panggil. Lalu ini untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, untuk soal pertama, ini initial condition-nya di mana X sama dengan 0,1, di mana Y-nya Y-nya ini, terus kita keluarkan, kita run, lalu kita plotting di sebelah sini. Nah, di plotting ini kita bisa lihat kalau ini soalnya non-stiffness problem, kita bisa lihat perbedaan antara Akute sama Bluestone-nya. Kita zoom. Nah, di sini kita bisa lihat di mana
eh, untuk soal yang non stiff ini, untuk blue stormnya itu bentar. Oke. Kita bisa lihat di sini untuk blue stormnya itu lebih berjauhan di awal, tetapi semakin untuk akutannya itu awalnya dia semakin lebih dekat daripada blue storm metodenya. Terus semakin lama, semakin ke sini, dia jadi juga agak mirip sama Akute, tapi di sini kita lihat Bluestone-nya lebih agak kaku daripada Akutenya. Lalu yang kedua, soal Nih, kedua yang ini, waktunya udah habis sih, Pak. oh ya, bisa Makasih, tulis Pak. ini aja ya Pak, yang Oh, untuk soal keduanya yang stiffness, biar lebih kelihatan perbedaannya. oh boleh. Iya. Ya, ini di sini, nah, oke, di sini dilihat kalau Bluestone-nya lebih berjauhan daripada Akutenya. Akutenya jadi lebih mepet, lebih banyak poin-poinnya daripada Bluestone-nya. Ini soal yang satunya ya, Pak ya? Ya, soalnya kedua. Yang stiffness problem. Tadi yang non-stiffness. Oh, oke. Oke. Iya. Itu codingannya ada kesulitan nggak, Pak, waktu Oh, diadaptasi, Pak? tadi ada kesulitan sih. Saya kerjain. Itu kan dibantu juga. Tapi tadi ada salah salah ini ya. Tadi yang bagian mana, ya? Di sini. Di bagian. Pokoknya tadi ada codingan yang kayak ke double. Jadi harus dipindahin ke bawah seharusnya. Tapi sih untuk eh, awalnya juga sih kayak oh ya awalnya Bluestorm-nya nggak keluar karena salah codingannya salah. Terus setelah itu sih nggak ada masalah yang gimana-gimana sih kalau dari codingan dari buku Visalasnya sih Pak. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang apa Burley Store ya sama yang satunya kan adaptif Fungakute ya. Ya Pak. Nah itu eh, sebenarnya cukup mirip itu apa performancenya untuk setiap soal ya. Nah cuman memang adaptif Fungakute itu kan permasalahannya seperti tadi ya kalau H itu kecil dia errornya oke, even kalaupun soal itu kaku juga nggak apa-apa. Karena soal kaku itu kan jadi masalah karena kalau kita geser sedikit X-nya tahu-tahu kurvanya itu berubahnya besar di sumbu Y-nya gitu ya. Nah makanya berubah H-nya itu harus kecil-kecil. Nah cuman kalau kecil tuh problemnya adalah komputasinya jadi berat itu aja karena kan dia gesernya kecil-kecil. Nah kalau kelihatan di apa kurva-kurva ini yang berlistur itu dia titiknya tuh bisa lebih jauh, tapi errornya nggak melenceng terlalu jauh dibanding adaptif Runga-Kute karena si apa Burlistor itu melakukan Richardson extrapolation. Richardson extrapolation itu logikanya adalah kalau saya melakukan iterasi, iterasi yang sekarang dan iterasi yang berikutnya itu pasti ada error terbesar yang ngikut tuh. Karena kan error itu baru bisa dikikis lama-lama kalau iterasi saya makin jauh. Tapi kalau saya perhitungkan dua buah iterasi itu terus saya kurangin aja error terbesarnya, tahu-tahu saya mendekatnya drastis banget ke nilai yang saya berusaha incar gitu. Jadi Richardson extrapolation itu melakukan cara cerdas itu untuk memperkecil error dengan cepat. Kalau adaptif rumah kita lihat yang di ujung sebelah kanan ini nih yang di zoom, dia titik-titiknya lebih jauh karena dia adaptif dibanding waktu di awal. Kalau di awal dia lebih dekat ya daripada Burley Store-nya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bandingkan antara yang orange sama yang biru, apa cukup sebanding ya eh, performa keduanya sih. Jadi sebenarnya mau pilih adaptif Fungakuta atau mau pilih yang berlistur sama-sama bagusnya sih. Ya. Dan eh, kalau si Q-Salas bilangnya Burlister itu jadi penting kalau akurasinya mau tinggi. Karena sifatnya Burlister itu pakai Richardson extrapolation itu yang bisa ngurangin errornya dengan cepat.
Tapi kalau adaptif Rungakuta itu lebih berusaha ngakalin supaya haknya itu bisa cocok sama situasinya dan nggak terlempar kalau problemnya kaku gitu misalnya. Hmm. Oke, thank you ya Pak Timothy untuk demonya dan penjelasannya. Terima kasih, Pak.